Pada suatu hari, ada seorang anak lelaki yang membuat kekacauan di tempat penelitian. Anak itu sangat berbahaya. Dia memiliki kekuatan untuk mematikan apapun hanya dengan berpikir saja. Anak itu bernama Takato Yugiri. Beberapa tahun setelah kejadian itu, dia menjadi pelajar SMA yang terlihat biasa-biasa saja. Kemudian, saat mengikuti karya wisata, tiba-tiba terjadi insiden di mana rombongannya terlempar ke dunia lain. Karena tertidur pulas, Takato tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Saat dia terbangun, hanya tinggal Danaura saja yang berada di sisinya. Meskipun sudah ada korban, Takato tetap bersikap tenang. Bahkan dia sampai memainkan game seakan tidak ada bahaya di sekitarnya. Lalu setelah situasinya sudah tenang, Danaura menceritakan apa yang telah terjadi. Dia bilang saat memasuki terowongan, mereka tiba-tiba pindah ke tempat yang asing. Kemudian cewek bernama Sion menghampiri mereka dan mengatakan bahwa dialah yang telah memanggilnya untuk dijadikan sebagai kandidat Wise Man. Sebagai kandidat, mereka diberi sistem yang disebut gift untuk membantu mengembangkan kemampuannya. Karena statistiknya tidak memadai, maka ada beberapa murid yang tidak mendapatkan gift. Bagi yang memiliki gift, mereka diberi misi untuk mencapai kota di daratan utama. Sedangkan yang tidak punya bakat akan dijadikan umpan agar yang lainnya bisa pergi dengan aman. Keputusan ini mengakibatkan beberapa orang tewas terkena serangan naga. Takato bersama Danaura termasuk orang yang tidak mendapatkan gift. Meskipun sudah mengetahuinya, Takato tidak mempermasalahkannya dan malah memusingkan cara mengisi ulang baterai konsolnya. Tampaknya dia tidak mengkhawatirkan masalah lain karena naga yang tadi sudah dihabisi olehnya. Beberapa saat setelah Takato keluar dari bus, terdapat 3 orang siswa yang kembali untuk memeriksanya. Sejak melihatnya, Takato menyadari mereka datang dengan niat yang buruk. Mengetahui ada cewek yang masih hidup, Higashida langsung memerintahkan Takato untuk menyerahkan Danaura pada dirinya. Jika tidak, Higashida mengancam akan menyerang dengan kekuatan apinya. Di saat itulah, Takato mulai memperlihatkan kemampuannya. Ternyata, kekuatannya jauh lebih kuat dari sihir kematian instan. Dengan memerintahkan seseorang untuk mati, maka orang yang menjadi targetnya akan mati saat itu juga. Hasilnya, musuh tidak punya kesempatan untuk menyerang atau membohonginya. Karena tidak mendengar peringatannya, sudah ada 2 orang yang menjadi korban. Tak ingin bernasib sama dengan kedua temannya, Hanakawa menundukkan kepala pada Takato sambil meminta ampunan darinya. Tapi, karena Takato bersama Danaura belum bisa memaafkannya, Hanakawa sampai mengenakan kalung perbudakan kepada dirinya sendiri. Walau demikian, Takato masih belum bisa mempercayainya. Oleh karena itu, dia memerintahkan Hanakawa pergi ke hutan monster dan menyerahkan seluruh harta miliknya. Setelah berjalan seharian, Takato bersama Danaura tiba di kota terdekat. Saat bertemu penjaga, Takato sempat menanyakan jalan untuk menuju ibu kota. Namun, karena penjaga enggan menjawab dan bersikap tidak sopan, Danaura segera menjauhinya karena takut Takato akan menghabisinya. Saat berjalan di kota, ada seorang cewek yang mendekati mereka berdua. Dengan alasan ingin bisa akrab dengan kandidat Wise Man, cewek itu bersedia memandu mereka tanpa meminta imbalan. Berhubung Danaura ingin berbelanja, Takato menerima tawarannya. Meski awalnya tidak mencurigakan, ternyata cewek itu merupakan komplotan penjahat yang berniat untuk merampoknya. Mereka sengaja menargetkan kandidat yang terlihat lemah untuk dijual dengan harga mahal. Setelah mengetahui tujuan mereka, dengan santai Takato mengatakan akan membunuh mereka semua, dimulai dari orang yang berada di bagian belakang dan yang mencoba kabur darinya. Takato menghukum mereka satu persatu sampai membuat cewek yang sebelumnya menyesal karena sudah berurusan dengannya. Beberapa saat kemudian, para penjaga menetapkan mereka berdua sebagai pelaku pembantaian. Namun, karena Takato bersama Danaura tidak memiliki gift, mereka terlepas dari tuduhan tersebut dan diperbolehkan pergi meninggalkannya. Saat tiba di penginapan, tanpa merasa ragu, Takato mengajak Danaura sekamar berdua. Namun, karena Danaura tampak malu-malu, maka mereka memesan kamar bersebelahan saja. Saat memikirkan alasan kenapa Takato ingin sekamar dengannya, tiba-tiba saja Danaura dihampiri oleh roh penjaganya. Sepertinya roh itu sudah lama mengikutinya dan menghalangi pemberian gift saat pertama kali datang ke dunia lain. Selain itu, roh penjaga itu juga ingin mewariskan aliran seni bela diri dari zaman leluhurnya.
Setelah begadang selama semalam, Danaura terlihat kelelahan. Meskipun demikian, mereka akan tetap melanjutkan perjalanan untuk mengejar yang lainnya. Sejak tiba di penginapan, petugas yang namanya Celestina sudah mencarikan lokasi teman sekelasnya. Selain itu, dia juga memberitahu jalan menuju ibu kota, serta menyiapkan akomodasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setelah semuanya siap, Takato bersama Danaura segera menaiki kereta. Namun, belum lama setelah berangkat, tiba-tiba ada serangan dahsyat yang menyebabkan seluruh gerbong terpotong. Saat diperhatikan, ternyata serangan itu berasal dari pertempuran Wise Man dan robot penjajah. Meskipun hampir terbunuh, tapi sepertinya mereka berdua sama sekali tidak diincar. Dalam beberapa saat, penjajah mendekati penumpang kereta. Meskipun di sana ada banyak orang, Wise Man yang menghadapinya malah mengeluarkan serangan area yang sangat mematikan. Selain itu, dia juga tidak merasa bersalah dan menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Karena alasan tersebut, Takato tidak punya pilihan lain selain menggunakan kemampuan kematian instannya. Di tempat lain, seorang Wise Man kelas pahlawan sedang berhadapan dengan vampir murni. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, Wise Man tersebut tidak sanggup mengalahkan lawannya karena bisa beregenerasi tanpa batas. Di saat yang sama, Takato sedang bernegosiasi dengan penjajah. Melalui negosiasi tersebut, dia membutuhkan info tentang dunia ini dan cara kembali ke dunia asalnya. Takato bersama Danaura terus berjalan menuju kota Hanabusa. Itu merupakan satu-satunya kota modern yang ada di dunia lain. Saat masuk ke hotel, mereka bertemu dengan teman sekelasnya yang bernama Tachibana. Dengan kemampuan mendominasinya, dia tidak repot-repot ikut latihan dan hanya perlu memanfaatkan pengalaman dari para budaknya. Namun, karena kemampuan itu juga, dia jadi terlalu percaya diri dan menganggap orang lain lebih rendah darinya. Karena sifat narsisnya, bahkan dia sampai meminta pada Danaura untuk menjadi kekasihnya, sedangkan Takato diminta untuk menjadi budaknya. Hal ini membuat para budaknya cemburu dan memusuhi Danaura, padahal Danaura sama sekali tidak ingin ikut terlibat dengannya. Setelah beberapa hari tinggal di hotel, Danaura tidak bisa melakukan apapun karena Takato terus-terusan tertidur. Selain itu, dia juga merasa ada yang tidak beres sedang terjadi di sekitar kota. Beberapa saat setelah itu, Mokomoko menyadari ada seseorang yang mengincarnya. Namun, dia tidak bisa melihatnya karena pelaku memiliki kemampuan tembus pandang. Tanpa berpikir panjang, Danaura segera menghubungi Takato. Lalu, saat Takato akan menemuinya, dia merasakan aura membunuh dan segera membereskannya saat itu juga. Ternyata, orang yang mengincar Danaura itu adalah salah satu budak Tachibana yang bernama Erika. Setelah menghabisinya, Takato segera memberi tahu petugas bahwa ada cewek terkapar di depan kamarnya. Supaya tidak terlibat masalah dengan Tachibana, Takato bersama Danaura memutuskan untuk segera meninggalkan hotel. Sementara itu, Tachibana yang sedang menjelajah reruntuhan tidak akan membiarkannya kabur. Tanpa menunggu lama, dia langsung memerintahkan budaknya untuk mengamankan Danaura. Dengan memakai sihir esnya, Rize mencoba menghentikan pergerakan mereka. Lalu, Takato mematikan bongkahan es dan tongkat sihirnya untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa membunuh apapun yang dia mau. Oleh karena itu, Rize diperintahkan untuk tetap diam jika tidak ingin dibunuh olehnya. Namun, karena rekannya mulai bergerak, Rize mengabaikan peringatan tersebut. Dia malah ingin menyerangnya lagi, sehingga Takato merasa terancam dan harus menghabisinya. Meskipun beberapa budaknya sudah tewas, Tachibana masih saja mengganggunya. Setelah budaknya gagal, dia mengerahkan serangga yang dijinakkan untuk menghentikan Takato bersama Danaura. Mengatasi ratusan serangga seperti itu merupakan hal yang mudah bagi Takato, tapi dia memilih untuk mengabaikannya karena takut berjatuhan di atas kepala mereka. Tachibana beranggapan Takato tak bisa memakai kekuatannya jika sedang dikepung. Oleh karena itu, dia memerintahkan serangga tersebut untuk segera membunuhnya. Karena sudah sejauh ini, Takato pun memutuskan untuk membunuh Tachibana terlebih dahulu. Dengan demikian, gerombolan serangga dan gangguan yang lain bisa dihentikan sepenuhnya. Setelah kejadian tersebut, budaknya juga bisa terbebas dan tidak berani lagi berurusan dengannya. Namun, kekacauan di sekitar kota malah semakin meluas, menyebabkan Takato dan Danaura terhambat oleh kerumunan zombie.
Seorang wise man vampir yang namanya Lane ingin mengetahui apa yang bisa dilakukan Takato dengan kemampuannya. Sebagai vampir abadi, dia ingin tahu apakah Takato bisa membunuhnya. Sementara itu di pusat kota, undead bernama Masayuki sudah menghentikan pergerakan zombie. Dengan memakai pengeras suara, dia memerintahkan semua warga untuk menangkap Takato bersama Danaura. Apabila perintahnya gagal, Masayuki mengancam mereka akan membuat mayat hidup itu kembali bergerak. Takato dan Danaura tidak mengerti mengapa mereka diincar. Tapi, meskipun diincar oleh warga sipil, Takato tidak tinggal diam. Dia mengancam akan membunuh siapapun jika berani mendekatinya. Agar bisa keluar dari situasi tersebut, Takato memutuskan untuk menemui Masayuki di pusat kota. Saat bertemu dengannya, Masayuki beranggapan Takato akan mengorbankan dirinya demi keselamatan warga. Namun, ternyata Takato segera membantahnya sambil mengatakan bahwa dia hanya ingin pergi menuju ibu kota. Sikap yang ditunjukkan oleh Takato membuat Masayuki marah. Dia mengerahkan pasukan undead miliknya untuk menyerang Takato. Namun, ternyata Takato mampu membuat mereka lenyap seketika. Karena semua undeadnya sudah dikalahkan, Masayuki akan melawannya seorang diri. Lalu, Takato segera menghabisinya sebelum dia berubah wujud menjadi lebih kuat. Sebagai penguasa yang memerintah kota, Takanashi mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam insiden ini. Tapi, tampaknya dia tidak bisa berbuat apapun karena Lane sang wise man lah yang merencanakannya. Euphemia menyarankan agar Lane tidak terlibat dengan Takato lebih dari ini. Dari pengalamannya, dia menilai Takato lebih berbahaya dari wise man bahkan makhluk mitologi. Tapi, meskipun sudah tahu bahwa Takato memang sekuat itu, Lane tidak mau mundur dan tetap melanjutkan rencananya. Untuk melawan Takato, dia menggunakan kemampuan regenerasi miliknya untuk membuat klonan dalam jumlah banyak. Tubuh klonan tersebut sengaja diciptakan tanpa memiliki ingatan tentang Takato supaya tidak memiliki hawa membunuh. Kemudian, saat Takato menunjukkan pergerakannya, Lane segera mengerahkan klonan tersebut untuk menghujani area di sekitarnya dengan kecepatan tinggi. Serangan seperti itu menyebabkan wilayah di sekitar kota hancur lebur. Awalnya, Takato tidak mengetahui benda yang terjatuh di sekitarnya. Kemudian, saat Danaura bilang dia melihat wanita bergaun merah, mereka menyadari bahwa itu adalah klonan yang diciptakan oleh Lane. Takanashi tak bisa membiarkan kota yang dikuasai olehnya mengalami kehancuran yang lebih parah lagi. Oleh karena itu, sebisa mungkin dia berusaha membantu Takato untuk menghentikan serangannya. Jika diperhatikan, ternyata mereka tidak menyerang di tempat yang sama dan menghindari tempat sekitarnya. Setelah mengetahuinya, dia segera memindahkan Takato bersama Danaura dengan kemampuan teleportasinya. Lalu, saat kloningan Lane mulai terlihat, Takato langsung menghabisinya. Karena berasal dari sumber yang sama, maka yang terkena efek kematian bukan hanya kloningannya saja. Semua kloningan dan tubuh aslinya ikut mati dan hanya menyisakan anak kecil yang memiliki kepribadian sendiri. Setelah situasinya kembali damai, Takato dan Danaura pun dapat melanjutkan perjalanan mereka. Selama perjalanan, Takato tertidur dengan pulas. Meskipun mereka sedang melewati jalan pegunungan, dia sama sekali tidak terganggu dan malah bermimpi tentang masa lalunya. Di masa lalu, seorang pengajar bernama Takato Asaka melamar pekerjaan di tempat penelitian. Sejak wawancara, Asaka merasa ada yang aneh karena diminta membuat pernyataan bahwa dirinya tidak keberatan jika mati saat bekerja. Karena mencurigakan, Asaka ingin segera pulang dari tempat itu. Namun, dia tidak diizinkan untuk keluar dan malah dibawa menuju ruangan bawah tanah. Sebelum pergi ke tempat kerjanya, peneliti menjelaskan mengenai tugas yang harus dilakukan olehnya. Selama bekerja di sana, Asaka harus mengawasi subjek yang disebut Alpha Omega. Karena belum pernah melihatnya, peneliti itu tidak bisa memberi penjelasan rinci. Yang pasti, Alpha Omega sangat berbahaya karena bisa membunuh hanya dengan berpikir saja. Setelah mengantarkannya, peneliti itu langsung pergi meninggalkannya. Sementara Asaka pergi ke ruangan terbuka di balik pintu besi. Kemudian saat memasuki sebuah rumah, Asaka tidak menyangka ada anak kecil yang tinggal di sana. Merasa tak tega dengan anak tersebut, dia segera membawanya keluar dan menyuruhnya untuk bermain. Sejak saat itu, Asaka menjadi pengasuhnya. Bahkan dia sampai memberinya nama karena anak itu tidak punya identitas asli. Perihal dengan namanya, Asaka memutuskan untuk menamainya Hyogiri. Berhubung yang menamainya berasal dari keluarga Takato,
Takato, anak itu juga ingin menaruh nama Takato di depan nama aslinya. Hal ini membuat hubungan mereka semakin dekat dan terkesan seperti ibu dan anak. Karena ada tanah longsor dan Naura segera membangunkan Takato. Pada saat yang sama, mereka juga bertemu dengan gerombolan naga yang bersiap untuk menyerang. Tanpa berpikir panjang, Takato langsung membunuh naga tersebut. Kemudian, naga yang lain tiba-tiba muncul lalu mengatakan bahwa dia telah lulus dan segera kabur meninggalkannya. Karena tidak mengerti maksud dari ucapannya, Takato menyuruhnya untuk berhenti. Dengan perasaan takut, naga itu pun berubah wujud dan menjelaskan bahwa dia sedang mengujinya. Naga yang namanya Attila itu beranggapan Takato ingin menemui juru pedang. Namun, Takato sama sekali tidak mengenalnya dan tidak punya urusan dengan juru pedang tersebut. Tapi, setelah mengetahui bahwa juru pedang itu setara dengan Wise Man, Takato akan menemuinya untuk menanyakan cara kembali ke dunia asalnya. Berhubung mereka akan menemui juru pedang, Attila juga menawarkan akan menjadi pemandu mereka sampai ke ibu kota. Namun, sebelum hal itu dilakukan, tampaknya mereka harus bersaing dengan para pendekar yang akan ikut ujian. Beberapa saat kemudian, juru pedang tiba-tiba muncul dan menyuruh mereka semua untuk saling bunuh. Jika jumlahnya tidak berkurang setengah atau ada yang mundur, mereka akan dinyatakan gagal. Hal ini membuat Takato yang awalnya tidak ingin terlibat harus mengikuti ujian itu. Untungnya, seorang pendekar bernama Rick segera melindunginya, sehingga Takato bersama Danaura tidak perlu melakukan apapun sampai pertarungan selesai. Peserta ujian yang tersisa hanya tinggal beberapa orang saja. Tanpa menunggu lama, mereka diarahkan menuju suatu menara tempat di mana Dewa Iblis tersegel. Meskipun sudah disegel, tapi Dewa Iblis itu masih mengeluarkan aura jahat. Belum ada seorang pun yang bisa mengalahkannya karena aliran waktu di sekitarnya sangat lambat. Oleh sebab itu, juru pedang harus selalu ada untuk mengawasinya. Sebenarnya, sejak merasakan aura jahat, Takato tidak sengaja menghabisi Dewa Iblis di dalam penghalang. Karena tidak ingin menarik perhatian, dia hanya mengatakan itu pada Danaura saja. Kemudian, semuanya kembali fokus untuk ujian seleksi. Saat menuruni menara, peserta yang namanya Lainil selalu mengalami masalah. Dikarenakan keberuntungannya sangat buruk, dia sering terkena perangkap dan diserang oleh musuh yang kuat. Saat Lainil diserang di sebuah ruangan, Rick segera memeriksa keadaan. Lalu, dia bertemu dengan Teresa yang sudah menjadi kesatria Raja Suci. Tampaknya Teresa harus mengikuti ujian ini lagi karena sudah berlebihan saat membunuh seseorang. Meskipun Rick sudah ada untuk melawannya, tapi keberadaan Teresa sudah mengancam nyawa Takato. Oleh karena itu, Takato segera menghabisinya dan mengalihkan perhatian mereka. Saat turun ke lantai selanjutnya, mereka punya kesempatan untuk istirahat di area yang aman. Karena terjadi banyak kasus pembunuhan, mereka memutuskan untuk berpencar saja. Namun, dikarenakan jumlah kamarnya sangat terbatas, Takato bersama Danaura akhirnya harus berbagi kamar yang sama. Tanpa merasa ragu, Takato langsung ganti pakaian dan tidur begitu saja. Sementara Danaura menjadi khawatir dan memikirkan banyak hal. Di kamar sebelah, Lainil mendapatkan kristal gacha yang baru. Saat menggunakan kristal tersebut, dia malah didatangi oleh Dewi yang membuatnya bereinkarnasi ke dunia itu. Di sisi lain, sedang terjadi pertarungan antara Rikuto dan Aoi. Selama pertarungan berlangsung, Aoi dapat meniru semua kemampuan yang dimiliki oleh lawannya. Bahkan dalam duel berpedang pun, cewek itu tetap tidak terkalahkan. Namun, tak lama setelah mengalahkan Rikuto, dia langsung mendapat perintah bahwa target selanjutnya adalah Takato. Kebetulan, Aoi juga sudah bertemu dengan Hanakawa yang merupakan teman sekelasnya Takato. Ketika sedang tertidur, Takato mulai mengigau dan memeluk Danaura. Situasi ini membuat Mokomoko tersangkut di dinding karena mencoba mengintipnya diam-diam. Kemudian, setelah semuanya sudah terbangun, Takato melakukan sesuatu untuk melepaskannya. Dia menghancurkan sistem di dalam menara yang fungsinya mengumpulkan jiwa orang mati. Pada saat yang sama, Aoi berhadapan dengan seekor naga. Berkat kekuatan membalikan realitasnya, dengan begitu mudahnya dia membuat naga itu tidak bisa terbang. Lalu, setelah semua gangguan diatasi, Aoi langsung menyeret Hanakawa untuk menemui Takato Yogiri. Sementara itu di dalam menara, Takato bersama Danaura sudah mencapai setengah jalan. Kemajuan mereka sangat cepat karena Takato mematikan semua teka-teki dan juga perangkapnya. Penyihir yang menciptakan menara itu menganggapnya sudah berbuat curang. Meskipun Takato mengatakan bahwa dia hanya ingin keluar, penyihir itu tidak mengizinkannya karena menara ini diciptakan untuk mempertahankan segel Dewa Iblis.
iblis. Karena penyihir itu tetap menghalanginya, Takato tidak punya pilihan selain menghabisinya. Pada saat yang sama, Rick dan Lionel bertemu kembali di sebuah ruangan. Meskipun kewalahan, kali ini Lionel tidak terluka karena mengenakan perlengkapan yang sangat bagus. Kemudian, saat Takato bersama Danaura tiba di lantai berikutnya, mereka bertemu dengan peserta ujian yang sedang melakukan pertarungan. Dengan bersenjatakan pedang, pertarungan mereka terlihat seimbang karena sama-sama kuat. Namun, ketika salah satu tidak menggunakan pedang, kemampuannya jadi lebih unggul. Takato tidak ingin terlibat dengan mereka, tapi karena pertarungan itu tampak masih lama, dia mencoba untuk bertanya apakah dirinya bisa lewat. Cewek berambut putih bernama Theodisia tidak keberatan dengan tindakannya, tapi pihak musuh malah mengerahkan semua rekannya untuk ikut menyerangnya. Pada akhirnya, Takato harus membantai mereka semua karena berniat untuk menyerangnya. Setelah mengetahui kemampuannya, Theodisia minta maaf dan mengajukan kerjasama dengan Takato. Saat ini, dia sedang mencari adiknya yang hilang, sedangkan alasannya datang ke sini karena mendengar temannya sedang ditahan. Takato tidak keberatan bekerja sama dengannya, tapi dia hanya ingin membantu mencarinya karena bisa repot kalau terlalu bergantung pada kekuatannya. Kemudian, ketika semuanya berkumpul di aula utama, terjadi kondisi darurat di mana terdapat gangguan di sekitar menara. Tidak lama kemudian, menara tiba-tiba dihancurkan oleh seseorang dari keturunan iblis. Dengan dihancurkannya menara, maka penghalang akan melemah dan kemungkinan besar Dewa Iblis akan terlepas. Untuk melindungi seluruh umat manusia, juru pedang menugaskan peserta ujian untuk melawannya. Karena tidak ingin menarik perhatian, Takato diam-diam menghindarinya dan mencoba kabur dari tempat itu. Karena musuhnya terlalu kuat, maka satu persatu orang yang melawannya jatuh berguguran. Meskipun demikian, mereka tetap melakukan perlawanan dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Sayangnya, semua serangan yang sudah dilancarkan tidak ada satupun yang mempan. Pada saat yang sama, Lionel tiba-tiba mendapatkan kristal gacha. Saat digunakan, dia berhasil memanggil Dewi yang telah mengirimnya ke dunia itu. Awalnya, Dewi itu bertingkah seakan mau membantunya. Namun, dia malah bergabung dengan pihak musuh dan berencana untuk menghancurkan penghalang yang menyegel Dewa Iblis. Situasi seperti ini bisa terjadi karena sebenarnya Dewa Iblis itu merupakan kekasihnya. Setelah menuruni tangga, Theodisia menemukan ruangan tempat temannya ditahan. Saat itu, kondisi temannya sangat memprihatinkan karena kekuatan sihirnya terus diserap. Setelah mengetahui semua itu, Takato memilih naik ke atas lagi dan bertindak sesuai dengan situasinya. Sedangkan Theodisia akan membalaskan dendam temannya. Setelah memastikan tidak ada ancaman di sekitarnya, Dewi Pengkhianat mulai menghancurkan inti penghalang untuk melenyapkan segel sepenuhnya. Kemudian, saat penghalang itu dilepaskan, Dewa Iblis ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Danaura sempat bingung saat Takato bilang tidak sengaja membunuhnya, tapi setelah melihatnya langsung seperti bukan masalah besar. Namun, hal ini menyebabkan Dewi depresi dan menjadi tidak waras. Dalam kondisi tersebut, tiba-tiba ada monster yang menebasnya. Tapi, dikarenakan pengikutnya segera menyelamatkannya, Dewi itu tiba-tiba mengamuk dan menyebabkan kehancuran di sekitarnya. Saat ada kesempatan, Theodisia menebas juru pedang untuk membalaskan dendam temannya. Mengetahui Dewa Iblis sudah tewas, para iblis memutuskan untuk mengorbankan seluruh umat manusia. Takato pun menyuruh Danaura dan Theodisia untuk mendekat supaya bisa lebih mudah untuk menghabisi mereka. Pada saat yang sama, Aoi dan Hanakawa baru saja tiba di sana. Tanpa memperdulikan situasinya, Aoi langsung bertanya di mana Takato berada. Namun, karena saat ini bukan situasi yang tepat, dia harus menyelesaikan kondisi ini terlebih dahulu. Kebetulan, Aoi memiliki kemampuan untuk menilai kekuatan milik seseorang. Berhubung juru pedang sudah dikalahkan, maka dia melihat gelar tersebut sudah berpindah kepada Rick. Oleh karena itu, Aoi mengatakan Rick pasti bisa menang apabila menyerang dengan pedang suci miliknya. Setelah Dewi Pengkhianat dikalahkan, Aoi kembali mencari Takato. Kemudian saat menilai kemampuannya, dia langsung ketakutan dan tidak berani lagi berurusan dengannya. Berdasarkan penglihatannya, dia dapat menyimpulkan Takato adalah akhir dari segalanya. Setelah kondisinya tenang, Takato menyatakan dia akan menuju ibu kota. Berhubung tujuannya sama, Rick mengajaknya untuk pergi bersama-sama. Tapi Takato menolak ajakan tersebut karena hanya ingin berduaan dengan Danaura saja.
Di dalam bus yang sebelumnya, seorang siswi bernama Shinozaki Ayaka tiba-tiba bangkit lagi sebagai manusia buatan. Untuk mencegah kematian, dia harus menghentikan fungsi dalam meniru tubuh manusia dan mencari material untuk memulihkan tubuhnya lagi. Di masa lalu, Asaka pernah belajar memasak untuk memberi makan Yogiri. Saat itu, dia menyadari bahwa makanannya tidak enak. Namun, Yogiri dipaksa untuk memakannya dengan alasan bahwa cowok itu tidak boleh menilai rendah masakan yang dibuat oleh cewek. Selain memasak, Asaka juga memiliki tugas untuk mengajarkan pengetahuan dasar. Berhubung di sana ada robot yang sering mengantarkan bahan makanan, Asaka pun memintanya untuk membawakan benda lain selain makanan. Dengan demikian, kebutuhan belajar hingga kebutuhan hiburan bisa didapatkan. Setelah beberapa hari berada di sana, Asaka merasa jika dirinya tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Tapi nyatanya, dia berhasil bertahan selama sebulan dan berhak menerima imbalan dalam jumlah besar, tapi uang itu mungkin terlalu sedikit bagi pekerjaan melindungi dunia. Setelah menerima uang sebanyak itu, Asaka langsung mengambil cuti. Selama seharian, dia menghabiskan waktu dengan makan di restoran, berbelanja, hingga memesan kamar di hotel mewah. Setelah itu, dia tidak lagi ingat apapun dan tiba-tiba terbangun di dalam ruang tahanan. Sepertinya saat dirinya tidak sadar, dia telah diculik oleh lembaga internasional. Karena Asaka belum juga pulang, Yogiri mulai merasa kesepian. Oleh karena itu, dia berencana untuk mencarinya dengan memanfaatkan info dari robot pembantunya. Pintu menuju keluar tidak bisa diakses dari dalam. Namun, karena para peneliti tidak ada yang berani menentangnya, Yogiri tetap bisa keluar. Pada akhirnya, dia berhasil membobol sistem keamanan dan menghabisi siapapun yang ingin menghentikannya. Semua itu dilakukan demi membebaskan Asaka agar bisa pulang. Setelah mengalami kejadian tersebut, Asaka tidak mungkin bisa mengundurkan diri. Meski tidak berjanji untuk selamanya bekerja di sana, tapi dia ingin melakukan segala hal yang dia bisa untuk membantunya. Karena jika anak itu ditelantarkan, mungkin akan terjadi hal yang lebih mengerikan. Di masa sekarang, Takato bersama Danaura baru saja tiba di ibu kota. Kemudian, kendaraannya tiba-tiba dikepung oleh para penjaga gerbang. Karena mobil itu milik tentara abadi, maka para penjaga tersebut mencurigai mereka berdua. Takato mengatakan dia mendapatkan mobil itu dari penguasa kota Hanabusa. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa mereka berdua adalah kandidat wise man. Awalnya, penjaga itu masih meragukannya, tapi mereka segera berlutut saat Takato menunjukkan kalung hasil dari ujian sebelumnya. Pesan yang terkandung dari kalung itu antara mereka kerabat Rik atau merupakan kesatria Raja Suci. Oleh karenanya, seseorang masih belum mempercayainya sebelum bertarung langsung melawan dirinya. Dalam kondisi tersebut, Danaura berpendapat mungkin sebaiknya mundur dulu, tapi Takato malah memintanya untuk maju saja. Jika nyawanya terancam, Takato berjanji kepadanya akan segera menyelamatkannya. Danaura pun menuruti permintaannya. Dengan menggunakan aliran bertarung yang diwariskan oleh leluhurnya, dia berhasil mengelabui lawan dan melumpuhkannya dalam waktu singkat. Dengan begini, orang-orang jadi percaya padanya. Mereka berdua diperbolehkan memasuki kota seperti teman sekelasnya. Sejak mengalami insiden di dalam menara, Aoi mengalami trauma berat. Dia tidak ingin terlibat dengan masalah apapun yang berhubungan dengan Takato. Di saat para kandidat bertemu dengan raja, ada seorang siswa yang mencari masalah dengan raja. Namun, tampaknya siswa itu tidak bisa berbuat apa-apa karena raja memiliki kemampuan untuk melemahkan gift mereka. Setelah itu, raja menjelaskan misi yang harus dikerjakan. Semua murid diperintahkan untuk mengalahkan dewa iblis yang berada di dunia bawah. Setelah pertemuan tersebut, Danaura mencoba berbicara dengan teman sekelasnya. Meskipun pernah meninggalkan Takato dan Danaura, teman-teman sekelasnya tidak menganggap itu keputusan yang salah. Takato sama sekali tidak memperdulikannya, sedangkan Danaura masih merasa kesal meski sudah memahami alasannya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menjalin kerjasama dan melupakan dendam di antara mereka. Di antara kandidat yang terpanggil, ternyata ada dua orang siswi yang mengetahui kekuatan Takato. Dia adalah Carol dari lembaga dan Ryoko yang dikirim oleh laboratorium. Awalnya, mereka ditugaskan untuk mengawasi Takato, tapi karena situasinya tambah rumit, mereka ingin menjadi sekutunya.
Beberapa saat kemudian, Danaura dan yang lainnya sedang bersiap untuk melaksanakan misi penaklukan. Dengan ditemani oleh Rick, mereka akan menghabisi monster yang bersarang di dunia bawah. Takato juga menjalankan misi yang sama, namun dia bertarung bersama kelompok lain yang dipimpin oleh David. Saat bertemu monster, Danaura mulai menunjukkan kemampuannya. Berkat perlengkapan barunya, dia bisa bertarung lebih leluasa dan tidak kalah kuat dari yang lainnya. Sementara Takato belum sempat menunjukkan kekuatan aslinya. Karena bisa merasakan niat membunuh, dia dapat memprediksi arah gerakan monster sehingga lebih mudah untuk menghindar dan menyerang sekaligus. Di sore harinya, Hanakawa dan Ryut sedang berada di sekitar ibu kota. Untuk mencari adik perempuannya Dewa Iblis, mereka harus mengunjungi ruangan bawah dan membutuhkan info untuk masuk ke sana. Karena baru pertama kali datang ke bar, Ryut tidak tahu bagaimana cara mencari informasi. Namun, saat mengobrol dengan pelayan, dia tidak sadar sudah mendapat banyak informasi secara alami. Beberapa saat kemudian, Shinozaki Ayaka tiba-tiba mengunjungi bar dan mendekati teman sekelasnya. Saat tiba di sana, dia langsung menyatakan akan membunuh mereka satu persatu sebagai tindakan balas dendam karena sudah ditinggalkan. Insiden di dalam bar membuat Shion tertarik untuk melihatnya. Berhubung di sana masih ada Hanakawa, dia menggunakan kesempatan itu untuk bertanya tentang Takato. Sebagai gantinya, Shion bersedia memberi tahu mereka cara masuk ke dunia bawah. Keberadaan Shinozaki di sekitar kota membuat Shirayama merasa tidak aman sehingga dia memutuskan untuk menyerangnya duluan. Namun, dikarenakan raja sudah membatasi kekuatan gift di wilayahnya, Shirayama dengan mudah dikalahkan karena tak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Saat menelusuri dunia bawah, Hanakawa dan Ryut menemukan adik perempuannya Dewa Iblis. Iblis itu bernama Mana. Meskipun pernah disegel oleh kakaknya, dia sangat mencintai kakaknya lebih dari apapun. Untuk menghancurkan pembatas yang melemahkan kemampuan gift, Shinozaki baru saja menyusup ke istana dan menyerang raja. Kemudian, setelah pembatasnya sudah menghilang, dia segera menemui Shirayama untuk kembali menantangnya bertarung. Saat mereka bertarung, kekuatan Shirayama meningkat drastis dari sebelumnya. Setiap pukulannya membuat Shinozaki terdiam seakan tidak punya kesempatan untuk menang. Namun, ternyata Shinozaki masih menahan diri. Jika sudah serius, dia mampu mengalahkan musuhnya dengan sangat mudah. Di waktu lain, Takato jalan-jalan bersama Danaura. Mereka berencana untuk memancing orang-orang yang sedang mengincarnya. Meski ditodong oleh penembak jitu, Takato tidak memperdulikannya. Tapi saat Danaura dijadikan sasaran, dia segera melindunginya lalu menangkap para pelakunya. Sebelum mengatakan kebenaran tentang kakaknya kepada Mana, Ryut meminta maaf pada Hanakawa karena sudah melibatkannya. Setelah itu, dia menyerahkan kunci segel kepadanya karena beranggapan Mana tidak akan membunuhnya. Sedangkan Ryut yang sudah membiarkan majikannya tewas sia-sia, pasti tidak akan selamat. Orang yang sebelumnya mengincar Takato memiliki kemampuan menciptakan sesuatu dari dunia asalnya. Karena sudah memanfaatkan Enju yang merupakan robot teman masa kecilnya, dia membuat Takato marah sehingga Takato tidak mengampuninya. Setiap malam, Shinozaki menyerang temannya yang sedang sendirian. Kali ini, dia mengincar siswa lelaki yang mempunyai kemampuan sebagai koki. Saat memberitahu Mana bahwa kakaknya sudah tewas, Mana tetap bersikap tenang seakan sudah merelakannya. Namun, sebelum membalaskan dendam kakaknya, dia malah memikirkan cara untuk melahirkan kakaknya lagi. Meskipun belum mengetahui bagaimana caranya, Mana langsung menjadikan Lut sebagai tumbal karena sebagian DNA kakaknya terkandung di sana. Karena akhir-akhir ini Danaura dan Takato selalu bersama, teman ceweknya bertanya apakah dia menyukainya. Danaura mengatakan situasinya bukan seperti itu. Namun, ketika menyadari Takato sedang tidak ada di dekatnya, dia langsung pergi mencarinya. Beberapa saat setelah itu, situasi mereka jadi makin rumit. Karena perjalanan mereka terlalu lancar, Shion memerintahkan seluruh murid untuk saling membunuh sampai menyisakan satu orang. Selain itu, Takato juga terlibat masalah dan terjatuh dari tebing. Hanya untuk menentukan wise man berikutnya, Shion memerintahkan semua kandidat untuk saling bunuh. Dia mengancam akan membunuh siapapun yang tidak membunuh temannya atau mencoba kabur dari penghalang. Semua murid merasa keberatan dengan ujian tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang berpikiran untuk menghabisi Shion saja. Namun, meskipun sudah diserang dengan kekuatan kematian instan, Shion bisa hidup lagi karena levelnya terus naik setiap milidetik. Karena sudah berjanji akan mengembalikan Danaura ke dunia
asalnya, Takato tidak bisa pasrah begitu saja. Dia segera memakai kekuatan untuk mematikan momentum supaya tidak mati saat terjatuh. Pada saat yang sama, Mana mulai melakukan sesuatu untuk melahirkan kembali kakaknya. Hal ini menyebabkan lingkungan di sekitarnya berubah menjadi bagian dari tubuhnya. Hanakawa terpaksa harus segera kabur dan meninggalkan Liut dari tempat itu. Pada saat yang sama, Theodisia mengikuti perjalanan adiknya. Mereka akan pergi ke ibu kota karena Rizli ingin sekali menemui Takato. Saat Hanakawa dikejar oleh Mana, secara kebetulan dia diselamatkan oleh Takato. Lalu Takato menanyakan cara untuk kembali ke atas dan meminta dia untuk mengantarnya. Di saat bersamaan, para murid mulai saling serang. Mereka berusaha menghabisi teman sekelasnya sesuai dengan perintah Shion. Salah satu murid yang punya kemampuan memprediksi masa depan sedang menunggu Takato di depan lift. Sama dengan prediksinya, dia tewas secara tiba-tiba sesaat setelah bertemu dengan Takato. Murid cewek bernama Mei memiliki kemampuan hebat yang disembunyikan. Dia menunggu situasi ketika seseorang menyombongkan kekuatannya sendiri, kemudian jatuh dalam keputusasaan karena tidak mampu mengalahkannya. Kemampuan fisiknya Mei tidak seberapa, namun dia bisa melenyapkan semua targetnya berkat kekuatan super pemberian dari Dewa Kucing. Beberapa saat setelah itu, Mei berteleportasi ke tempat Takato dan Hanakawa. Dia berniat untuk menyerang mereka berdua dengan pukulan mautnya. Saat melawannya, Takato tidak perlu membunuhnya. Dengan mematikan sumber kekuatannya, dia berhasil membuat Mei menjadi tidak berdaya. Karena sudah tidak punya kekuatan, Mei jadi ketakutan dan segera lari dari mereka. Sementara itu di dalam benteng sedang terjadi pertarungan sengit antara Shinozaki dan Kyoko. Hanya berdiam diri di saat temannya saling bertarung membuat Danaura merasa tidak nyaman. Kemudian saat akan pergi ke tempat lain, tiba-tiba dia terkepung oleh roh penjaga yang dikendalikan oleh Mikochi. Tampaknya, Mikochi juga menyembunyikan kekuatannya. Dulu, dia mengatakan bahwa kekuatannya hanya menghitung jumlah, tapi sekarang dia memperlihatkan bahwa kelas aslinya adalah Necromancer. Makanya dia berencana untuk merebut roh penjaga yang dimiliki oleh Danaura. Saat terkena kekuatan Necromancer, roh itu langsung terseret ke dalam tubuhnya Mikochi. Selain itu, armor Danaura juga tiba-tiba terlepas karena roh penjaganya tidak bisa mengendalikannya. Beruntung, Takato sedang berada di dekatnya. Mengetahui Danaura sedang terpojok, Takato segera datang untuk menolongnya. Di tempat lain, Shinozaki dan Kyoko masih bertarung habis-habisan. Dalam keadaan terpojok, Kyoko memutuskan untuk meledakkan bom pemusnah. Sebelum terjadi ledakan, Takato menyuruh teman-temannya untuk berlindung di belakangnya. Dengan demikian, mereka bisa terselamatkan. Sementara itu, tubuh Shinozaki mengalami kehancuran sebanyak 60%. Untuk bisa pulih sepenuhnya, dia memilih menggunakan pemulihan naga. Dia sama sekali tidak keberatan meskipun tubuhnya berubah menjadi naga. Setelah berhasil pulih, Shinozaki langsung mencari temannya yang masih selamat. Dia mengerahkan pasukan dalam jumlah besar demi melanjutkan balas dendamnya. Sebagai manusia buatan, sistem di dalam tubuhnya mendeteksi ada Alpha Omega di sekitarnya. Oleh karena itu, Shinozaki diperintahkan untuk segera mundur. Namun, karena dia bersikeras ingin menyerang, Takato tidak punya pilihan selain menghabisinya. Hanakawa tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi karena sudah membulatkan tekad, dia mengajak Takato untuk segera pergi dan memancing Shion. Namun, tidak lama setelah itu, Shion tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tanpa banyak basa-basi, Takato langsung mematikan pergelangan kakinya sehingga membuat Shion terjatuh dan kebingungan. Takato tidak berniat untuk mengobrol dengannya. Dia hanya ingin menanyakan cara untuk pulang ke dunia asalnya. Namun, karena Shion belum juga menjawab, dia mulai mematikan satu persatu anggota tubuhnya hingga mau bicara. Daripada menjawab, Shion memilih kabur dengan berteleportasi. Tapi ternyata Takato masih bisa menyerangnya dimanapun dia berada. Selain itu, dia juga bisa menyerang seseorang yang berada di dekat targetnya. Karena hal tersebut, Shion terpaksa harus kembali dan menjawab semua pertanyaannya. Karena kondisi kedua dunia sedang tidak terhubung, Shion mengatakan sekarang dia tidak mampu melakukannya, tapi mereka tetap masih bisa pulang asalkan punya koordinat dan energi yang cukup. Sayangnya, energi itu hanya bisa didapatkan dari batu yang dimiliki para wise men. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Takato dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan Shion dibiarkan tetap hidup meski selama ini sudah menyusahkannya. Kemudian, saat Shion akan pulang, tiba-tiba ada yang
yang menghalanginya. Shion berakhir ditelan oleh Mana untuk dijadikan tumbal saat akan membangkitkan kakaknya. Mana tidak hanya menelan Shion saja, tak butuh waktu lama dia sudah berada di wilayah kota dan menelan apapun yang ada di sekitarnya. Takato dan teman-temannya sudah lebih dulu berada di sana. Saat tiba di sana, dia menghabisi seorang uskup yang sepertinya berkaitan dengan kebangkitan Mana. Kemudian ketika Mana berada di depan mereka, dia meminta pada Hanakawa untuk mengantarnya pada Takato. Tapi berhubung Takato sudah berada di hadapannya, Mana berniat untuk membunuhnya saat itu juga. Namun pada akhirnya Mana sendiri yang terbunuh karena Takato dapat merasakan niat membunuh darinya. Setelah ancaman berhasil dikalahkan, mereka lanjut pergi ke atap untuk menaiki kendaraan terbang. Tapi karena jumlah penumpang dibatasi, sebagian dari mereka tidak bisa menaikinya. Supaya semuanya bisa keluar dari kota tersebut, Mokomoko memberikan solusi yang lain. Dia mengubah armor Danaura jadi bisa terbang dan memungkinkan tetap melayang meskipun Takato menempel di badannya. Setelah keluar dari kota, Takato berniat akan mengumpulkan energi untuk pulang ke dunia asalnya. Berhubung yang lainnya juga ingin ikut, mereka pun memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama-sama.